Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan membuat satu tutorial konfigurasi Mikrotik secara virtual menggunakan Mikrotik X86 di Oracle VirtualBox. Masih sama dengan konfigurasi atau Mikrotik sebagai Internet Gateway. Jadi di langkah kerja ini sebetulnya nanti silakan untuk para siswa SMK Jepang atau Wanetiti bisa mendownload jobsheet yang sudah saya sediakan untuk kelas 11 ya. Jadi di kelas 11 ini nanti siswa akan diperkenalkan dengan salah satu fungsi dari Mikrotik, yaitu adalah sebagai gateway atau lebih tepatnya internet gateway. Nah, hanya saja di mode ini saya menggunakan virtualisasi dengan sistem Mikrotik X86. Terus dan di sini saya menggunakan config static IP atau statis IP. Sebetulnya untuk Mikrotik bisa banyak konfigurasi input. Di antaranya ada status IP, di mana untuk status IP berarti syaratnya di Ether 1 kita harus mendapatkan IP statis dari ISP. Tapi untuk teknologi IP statis ini mungkin sudah jarang digunakan. Terus ada lagi menggunakan DHCP client, Mikrotik sebagai DHCP client, di mana nanti Ether satunya adalah berstatus DHCP client. Satu ada PPP client, ada LTE, ada PPOE client dan sebagainya. Jadi di Mikrotik sangat banyak. Nah, di langkah pertama silakan siswa-siswa untuk memahami topologi ya, topologi yang sudah ada di dalam jobsheet. Dimana di sini untuk IP modem gateway adalah secara default ya, karena di sini saya membuat dulu menggunakan modem atau gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, di video tutorial nanti ini kan sifatnya adalah opsional. Nah, Ether 1 juga opsional. Setting untuk Ether 2 sebagai downlink di Mikrotik yang berhubungan dengan klien juga akan opsional. Ya. Oke, lanjut. Di sini saya tidak akan bahas subnetting IP. Mungkin lebih tepatnya saya nanti akan pakai classless saja. Nah, untuk jobsheet ini sudah disediakan yang perlu dipahami ya. Jadi di sini ada daftar sintek Mikrotik OS ya, dimana nanti karena saya menggunakan mode CLI atau Command Line Interface. Jadi di sini saya menggunakan mode teks, tidak menggunakan remote web fig atau menggunakan Winbox. Nah, ini sudah saya berikan sampel ya, sampel dari yang saya garis kuning ini adalah berarti di sini adalah perintahnya. Ya, ini adalah perintah teksnya. Jadi ketika nanti praktik silahkan siswa melihat daftar perintah yang sudah saya buat di dalam jobsheet. Oke, langsung saja. Di langkah pertama berarti di sini nanti Mikrotik karena sebagai gateway, maka jika kita di sini akan berbicara tentang yang namanya post routing ya. Karena di sini ada yang namanya network address translation. Nah, network address translation berarti untuk Ether 1, untuk lebih simpelnya pemahaman kita nanti Ether 1 ini akan menjadi sebagai Ether public ya. IP yang ada di dalam Ether 1 itu akan menjadi IP Ether public atau IP public lebih tepatnya, di mana nanti dia akan berhubungan dengan gateway dan juga dengan cloud internet. Dalam artian yang akan ditampilkan di luar hanya adalah IP Ether 1 atau uplinknya Mikrotik. Sedangkan untuk downlink Ether 2 dan klien tidak akan ditampilkan. Ya. Oke, langsung saja. Yang perlu kita buka pertama kali adalah aplikasi software Oracle VM VirtualBox.
Nah, di sini saya tidak akan melakukan proses instalasi Mikrotik X86 karena kemarin saya sudah melakukan proses instalasinya. Ya. Yang perlu diperhatikan, kita juga harus mengatur setting dari PC atau komputer atau laptop yang kita gunakan untuk fasilitas virtualisasi, terutama di bagian lokal area. Nah, di sini kita buka dulu Open Network and Sharing Center, terus change adapter setting. Nah, di bagian lokal area ini silahkan untuk IP itu kita obtainkan, ya, obtain an IP address automatically atau kita kosongkan. Setelah itu kita oke. Nah, di bagian VirtualBox Host Only Network ini kita enablekan dulu. Setelah itu kita checking di bagian properties. Apabila di sini ada IP-nya maka kita obtainkan juga. Oke. Nah, kenapa? Nantinya untuk local area ini akan kita bridge, ya, kita bridge dengan setting yang ada di Oracle. Nah, di sini ada settingan, misalkan di sini ada Mikrotik X8 yang pada saat tutorial pertama saya melakukan instalasinya, instalasi software Mikrotik X86 secara virtual, maka di sini ada setting di mana yang namanya router itu minimal harus mengadopsi teknologi 2 kartu jaringan. Entah itu sifatnya nirkabel maupun kabel. Dalam artian secara fisiknya adalah bisa menggunakan local area atau menggunakan wireless. Jumlah minimal adalah 2. Nah, di sini saya langsung ke menu setting network, di mana untuk setting router virtualisasinya ya di Oracle, adapter 1 adalah kita checklist enable dengan status bridge adapter. Setelah itu, name-nya di sini menggunakan chipset dari local area. Nah, local area, kita buka kartu jaringan, setting kartu jaringannya, local area. Ya, ini. Nah, local area connection yang ada di laptop ataupun PC secara fisik, ya, secara fisik ini memiliki yang namanya chipset, di mana chipset ini namanya adalah Realtek. Nah, ini akan berbeda-beda setiap komputer secara prinsip hardware. Ya, secara prinsip hardware akan berbeda-beda. Mungkin ada yang menggunakan VIA, PCI GBE, ada yang menggunakan Realtek PCI PCI Fast Ethernet. Nah, di sini saya sudah menggunakan teknologi PCI menggunakan chipset Realtek PCIe Gigabit Ethernet Family Controller. Nah, yang terbaca di Oracle bukan lokal areanya, tapi chipset dari lokal area networknya. Ya, di sini saya pakai Realtek PCIe GBE Family Controller dengan attached to-nya adalah bridge adapter. Nanti ini akan di-bridge, akan digabungkan antara fisik dari lokal area yang ada di komputer, ya, yang ini, dengan yang ada di dalam Oracle VirtualBox sebagai Ether 1. Nah, untuk premises mode kita pilih setting local. Sedangkan untuk adapter 2, ya, by default karena kemarin sudah saya setting, ya, saya setting untuk mikrotiknya X86, maka di sini kita checklist enable network adapter, di mana untuk network adapter ini attached to-nya adalah menggunakan host only adapter. Nah, name-nya menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Maka untuk setting VirtualBox host only Ethernet adapter di PC, jadi ketika kita menginstal aplikasi atau software VirtualBox, Oracle VirtualBox, maka kita akan mendapatkan atau dibuatkan satu kartu jaringan virtual. Nah, ini dinamakan VirtualBox Host Only Network. Ya. Nah, chipsetnya adalah VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Nah, di sini kita aktifkan, di mana fungsi dari VirtualBox nanti ini sebagai host attached to-nya. Nah, name-nya adalah kartu jaringan Virtual Host Only Ethernet Adapter.
Prometheus mode kita all. Setelah itu kita oke. Nah, ini adalah setting dari MikroTik secara virtual. Nah, setelah itu kita start. Nah, di sini ketika nanti di Oracle ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan, maka nah ini sedang berjalan. Silakan siswa-siswi lihat konfigurasi perintahnya. Ya, ini adalah perintah print, itu berarti menampilkan add menginput atau masukkan, set merubah, remove menghapus, sistem shutdown mematikan router MikroTik, sistem reboot merestart router MikroTik, sistem reset mengembalikan setting router MikroTik ke awal default. Oke. Nah, silakan pahami perintah-perintah yang ada. Oke, di sini sudah tampil. Nah, ini adalah tampilan dari MikroTik X86 secara virtual. Nah, untuk login, ya, untuk MikroTik login maka kita ketik admin. Di sini mouse sudah tidak berlaku ya ketika kita berbicara tentang virtualisasi. Untuk passwordnya defaultnya adalah enter. Kita enter. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di poin pertama, ya, di sini adalah kita harus mengganti, ya, kita harus mengganti identitas dari MikroTik. Sistem identity print perintahnya. Sekarang kita tampilkan sistem ident. Nah, titik print boleh dipanjangkan seperti ini atau boleh kita singkat sc it print, sc it pl. Maksudnya adalah sistem identity print. Supaya Anda lebih paham, mungkin saya panjangkan identity print. Nah, di sini masih berwarna, ya. Ketika ada kesalahan misalkan seperti ini, maka kan berwarna merah. Berarti ada kesalahan teks, misalkan huruf atau kata. Jadi kita enter. Nah, name adalah MikroTik, ya. Name-nya adalah MikroTik. Nah, kita akan mengganti, maka nama MikroTik ini menjadi misalkan nama kita, misalkan. Oke, kita rubah sistem identity set, ya. Kata set kan merubah. Di kata kuncinya di sini set, ya. Set itu adalah merubah. Maka karena yang kita rubah adalah nama objeknya, maka name. Nah, n-nya menjadi merah karena di sini belum ada. Dia akan bingung. Dia akan mencari name-nya itu apa maksudnya. Nah, sama dengan nama kita. Misalnya. Enter. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi admin@aris. Kita tampilkan sistem ident. Nah, di sini uniknya kalau kita menggunakan versi CLI, maka kita cukup mengarahkan ke bagian atas kursor keyboard, atas panah kiri, panah atas dan panah bawah. Nah, interface print, ya, identitas, ya, sistem identity print, enter. Nah, di sini name-nya sudah berubah dari MikroTik menjadi aris. Nah, setelah kita membuat identitas MikroTik, maka langkah selanjutnya kita harus mengecek kartu jaringan yang sudah kita buat di dalam settingan Oracle VirtualBox, di mana harusnya ada dua kartu jaringan, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Nah, perintahnya adalah interface print. Oke, di sini sudah terlihat name, ya, name itu berarti nama. Di situ ada flag dengan kode 01, bendera, ya, crash. 0 tidak dihitung dari 1, 2, tapi dari mulai 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
agak berbeda memang, karena ini kan base-nya adalah kita bicara di sini command line interface ya, lebih cenderung ke scripting. Jadi di situ 0 dan 1. Kartu jaringan 0 atau interface, kita katakan interface 0, ether 1, ada flags keterangan R. R artinya adalah running. Di sini ada flags titik 2, D sama dengan dynamic, X sama dengan disable, R sama dengan running, dan S sama dengan slave. Nah, ketika di sini R untuk ether 1 dan ether 2, maka di situ sudah oke ya settingannya. Kartu jaringan tidak mengalami kendala apapun. Nah, ketika ada kendala, bisa saja bersimbol X. X berarti disable. Tidak bermasalah, kita hanya cukup mengenablekan. Terkecuali ketika kita memasang atau men-setting dua kartu jaringan di virtualisasi, tapi yang terbaca satu, berarti setting kartu jaringan yang kedua mungkin ada masalah. Itu saja sedikit pengetahuan tentang interface. Nah, saya tidak akan merubah setting nama dari ether 1 dan ether 2, tapi saya langsung masukkan alamat IP address untuk ether 1. Nah, di sini untuk gateway saya atau modem saya katakan memiliki alamat IP 192.168.0.201. Nah, ketika ini saya rubah seperti ini. Ini akan saya tutup. Sementara seperti ini, modem saya adalah 192.168.0.201 dengan prefix 24. Dan saya tidak bicara tentang subnetting IP. Di sini sudah terlihat bahwa itu menggunakan class C dengan prefix 24. Bisa saja nanti untuk ether, untuk tutorial selanjutnya mungkin IP ini akan berubah. Ini adalah IP modem, dimana di job sheet saya menggunakan 1.1. Nah, ini tidak boleh dihafalkan karena ini sifatnya setiap perangkat akan berbeda. Ya, settingnya kita akan berbeda. Oke, skip. Saya kembalikan dulu. Nah, di sini saya akan pasang kabel, ya, kabel yang mengarah ke modem, dan setelah itu saya akan memasukkan alamat IP untuk ether 1. Oke, ini saya pasang kabel. Dan di sini terjadi proses identifying, di mana ya, di mana sebetulnya untuk kartu jaringan saya ya secara fisik itu sudah mengadopsi teknologi DHCP server. Jadi setelah otomatis ketika ini tidak saya kasih alamat IP lokal areanya, dia akan diberikan alamat IP secara otomatis. Nah, di sini modem saya atau gateway-nya menggunakan 0.201 dengan alamat IP 0.1. Nah, kita coba. Jadi karena ini kita bermain masih menggunakan virtual, maka kartu jaringan secara fisik kita bridge dengan yang ada di dalam Oracle Virtual. Perintahnya adalah IP address add enter address. Nah, kita masukkan alamat IP 192.168.168.0.1. Kita coba 0.1. Ya, walaupun sudah diberikan secara fasilitas DHCP oleh gateway saya, dalam hal ini modem saya, atau mungkin untuk percobaan kita pakai 0.2 prefix ya 24, enter. Interface. Nah, interface di sini yang ditanyakan karena ini, jadi gini, IP gateway atau modem dengan ether 1 harus satu net ID, harus berada pada satu jaringan yang sama dengan prefix yang sama ya. Jadi kalau kita menggunakan static, maka kartu jaringan ether 1 harus satu net ID dengan gateway atau modem. Maka interface yang dipakai adalah ether 1. Enter. Oke, kita tampilkan IP address-nya. IP
address print. Nah, di sini akan menjadi ganda. Kenapa? Karena Ether 1 sudah diberikan IP secara otomatis oleh modem saya. Jadi status dari modem saya adalah DHCP server. Ketika terkoneksi tanpa IP, maka dia akan memberikan alamat IP. Dan perlu diingat, ketika kita men-setting DHCP, maka ada satu konfigurasi atau pengetahuan dasar yang dimaksud dengan kata DORA proses. Discover, over, request, edge null, let null. Ya, maka dikatakan DORA. Kita singkat sebagai DORA proses. Nah, mungkin karena di sini saya memasukkan alamat IP 192.168.0.2, maka untuk 0.3 akan saya hapus di enter 1. Nah, ini saya hapus off the record ya. Jadi di video nanti ketika kita berlatih bisa saja akan seperti ini. IP address remove enter number. Nah, di sini ada number 0 dan 1 ya. Yang akan kita rubah yang D, yang ada label D, yang artinya adalah dinamik. Dinamik ini secara DHCP akan diberikan nanti kodenya menjadi dinamik. Ini kan kita hapus 0 enter. IP address print. Nah, ini yang benar sebetulnya. Kita mengabaikan, walaupun sebetulnya ketika kita tadi pakai yang pertama, itu bisa dikatakan juga nggak ada masalah ya ketika kita config ceritanya. Tapi saya ingin mengenalkan tentang teknologi IP statik yang ada di dalam MikroTik, baik Ether 1 maupun Ether 2. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masukkan alamat IP untuk Ether 2. Angkanya sama, IP address add. Nah, di sini untuk Ether 2 akan saya bedakan prefixnya 192.168.2.1, atau mungkin kita bisa simak di sini ya. Oke, perhatikan baik-baik di gambar ini, karena di sini adalah net ID-nya adalah 192.168.1, maka di sininya adalah net ID-nya adalah 192.168.1. Sedangkan untuk host triple X, karena di sini modemnya pakai 1, maka bisa saja di sini menjadi 2 untuk Ether 1. Nah, di percobaan saya, Ether 1-nya adalah modemnya adalah 192.168.0.201. DHCP-nya dikasih adalah 0.3 di awal Ether 1. Sedangkan saya memasukkan alamat IP secara statik adalah 192.168.0.2. Nah, oke. Di sini kita pakai untuk Ether 2, maka kita pakai alamat IP 192.168.2.1, prefixnya adalah 27. Berarti netpacks-nya adalah 224. Sedangkan untuk 24, prefix 24, netpacks-nya adalah 0. Enter. Interface Ether 2. Kita cek IP address print. Oke, sudah selesai untuk pemberian alamat IP di masing-masing kartu jaringan. Di langkah selanjutnya itu adalah perintah memasukkan ya gateway atau IP address modem sebagai gateway di. Nah, nanti gateway ini akan berhubungan dengan Ether 1. Oke, kita coba IP address IP root, karena ini adalah root ya, gateway, IP root at gateway. Nah, gateway pun ini akan saya isikan secara statis ya, sama dengan 192.168.0.201, karena di sini modem saya menggunakan alamat IP 192.168.0.201. Nah, jangan diberikan prefix, ini nggak boleh. Oke, cukup seperti ini ya, berarti kita enter. Nah, untuk menampilkan gateway, root gateway, maka kita berikan perintah IP
root print. Nah, di sini akan sangat banyak ya. Nah, yang paling benar sebetulnya yang di atas, ADS. Artinya adalah Active Dynamic Static. Ada keterangan di atas di flex, X disable, A aktif di dynamic, C connect, S static, R kecil read, ini adalah routing, B kecil BGP, O kecil routing OSPF, M MME, B besar black hole, U unreachable, dan P prohibit. Nah, ini maknanya akan berbeda-beda. Nah, perhatikan di flex 0 ya, ADS, Active Dynamic Static. Destination address adalah 0.0.0.0, traffic 0. Maksudnya, semua IP yang masuk akan didefaultkan menggunakan gateway IP-nya modem di situ ya, 192.168.0.201. Nah, karena saya ingin mencoba secara statik, walaupun config saya di modem adalah dinamik ya, maka kita coba. Saya akan hapus juga sama seperti IP address tadi. Perintahnya adalah IP route. Saya hapus saja. Ini off the record ya, karena tutorial saya sudah config-nya sudah jadi sebetulnya dinamik, tapi saya ingin mencoba yang statik. Remove. Saya akan menghapus yang sebetulnya benar di poin 0. Enter. Number di situ yang akan saya hapus 0123 adalah 0. Enter. Kita tampilkan lagi. Nah, harusnya settingannya seperti ini. Maka akan menjadi A aktif, S static, destination address 0.0.0.0, prefix 0, ref source-nya itu kosong, gateway-nya adalah 192.168.0.201, distain-nya adalah 1. Nah, sedangkan untuk poin 1, untuk ether 1, itu memiliki alamat IP, di situ ada keterangan ADC, Active Dynamic Connect, dengan network 192.168.0.0. Karena prefix yang saya pakai 24, maka networknya adalah ya, untuk networknya adalah 192.168.0.0 dengan pref source ya. Pref source itu berarti lebih cenderung kepada alamat IP-nya 192.168.0.2 untuk gateway, sudah tulisan ether 1 dengan distance 0. Sedangkan untuk poin 2 ADC, Active Dynamic Connect, dengan destination address 192.168.2.0, prefix 27, pref source-nya adalah 168.2.1 ya, 2.1. Gateway-nya di situ tertulis ether 2 dengan distance adalah 0. Nah, ini adalah setting untuk gateway. Sekarang kita coba ping. Nah, ping di sini posisi saya atau kita ada di posisi ether 2. Maka kita lakukan pengujian ICMP menggunakan perintah ping di ether 1 dan modem. Apakah sudah terkoneksi? Oke, kita ping. Di situ saya akan ping dulu yang pertama adalah ether 1, di mana dia memiliki alamat IP 192.168.0.2. Oke, di situ sudah tampil ses TTL time ya, terkoneksi. Kita hentikan, send sama dengan 6, retrieve 6, paket step loss 0%, min step RTT 0 ms, AVG dan sebagainya. Sudah jelas bahwa ini terkoneksi. Setelah itu saya akan coba ping dari gateway-nya, yaitu memiliki alamat IP atau ping dari modemnya, IP modemnya 192.168.0.201. Nah, gateway di sini bisa saja modem, bisa saja router ya. Tapi di tutorial di gambar topologinya saya menganggap ini adalah modem. Maka modem ini bisa kita katakan sebagai gateway. Oke. Ping 192.168.0.201. Oke, reply. Nah, kita coba cek ke Google. Ping google.com. Reply. Maka sebetulnya ether 1 sudah terkoneksi secara internet. Nah, ini pengujiannya sudah oke. Nah, di langkah selanjutnya kita akan memberikan alamat DNS. Ya, tapi di sini nanti sifatnya adalah statik.
yang kita pakai. Walaupun sebetulnya kita juga sudah diberikan alamat DNS secara dinamik, ya. Karena di situ di setting modem saya menggunakan fasilitas DHCP server. Maka ketika kita pakai mikrotik, kita hubungin ke mikrotik, situ akan dikasih DNS ya. Nah, kita cek dulu IP DNS print. Kita cek dulu. Nah, di sini kita ada dikasih alamat alamat IP DNS secara dinamik server 192.168.0.201 sekian. Nah, tapi yang ingin saya gunakan adalah yang statik, ya, yang server yang paling atas. Maka perintahnya adalah IP DNS set server sama dengan, ya, gateway-nya atau IP-nya modem boleh, atau langsung menggunakan DNS Google juga boleh. Di sini saya pakai 8.8.8. Enter. Kita tampilkan. Nah, seperti ini. Sebetulnya yang benar seperti ini, karena kita pakai mode statik, bukan mode dinamik. Nah, bagaimana menghapusnya untuk dinamik? Kita coba IP DNS remove. Bisa nggak meremove? Sini nggak bisa. Disable bisa nggak? Nah, juga nggak bisa. Nah, bagaimana settingnya seperti ini? Ya, sebenarnya tidak menjadi masalah sebetulnya. Hanya yang paling penting adalah kita harus menghidupkan satu teknologi di DNS yang namanya allow remote request. Nah, ini untuk klien ya nantinya. Kita aktifkan IP DNS set, ya, all di sini adalah allow strip remote strip request sama dengan yes. Enter. Kita tampilkan. Oke. Yang penting ini sebetulnya, yang poin paling penting sebetulnya, permintaan remote request, di mana nanti klien akan otomatis di sini nanti fungsinya adalah untuk mempertahankan keep live dari DNS. Nah, di setting ini sebetulnya kita sudah selesai. Tinggal kita mulai untuk setting klien, ya. Nah, kita uji coba untuk setting klien dulu. Saya belum menanamkan satu perintah untuk NAT atau post routingnya, karena saya akan melakukan pengujian atau uji coba. Oke, kita minimize. Kita masukkan alamat IP klien. Nah, bukan di bagian lokal area untuk kliennya, tapi kita menggunakan virtual box host only network sebagai klien. Di sini kita properties, kita masukkan alamat IP-nya, di mana alamat IP ini untuk klien itu harus satu net ID atau satu segmen jaringan dengan Ether 2 atau domainnya mikrotik. Nah, di job sheet seperti ini. Perhatikan baik-baik di job sheet. 192.168.2.xxx prefix 27. Maka IP address-nya adalah 192.168.2.xxx. Kalau misalkan di sini adalah 1, maka di sininya adalah 2 untuk klien. GTW-nya adalah alamat IP-nya Ether 2 untuk klien. 192.168.2.1. Nah, kalau kliennya ada 2 berarti menyesuaikan. Jadi karena kita bicara tutorial tentang static IP, maka saya buat desain static IP semua, total. Oke, saya isikan, saya cek dulu untuk IP address-nya. IP di mikrotik address print, enter. Di situ untuk Ether 2-nya adalah 2.1. Maka kita isikan di client, ya, di bagian virtual box only network properties. Kita isikan alamat IP 192.168.2, bukan 1, ya, karena 1 itu adalah downlink untuk Ether 2. Maka di sini kita tulis 2. Netmax-nya karena menggunakan prefix 27, maka by default-nya menggunakan 24 di sini. Karena kita pakai kelas C. Maka kita rubah menjadi 224 karena prefix-nya menggunakan prefix 27. Nah, gateway
gateway-nya klien itu adalah Ether 2 downlink mikrotik, bukan Ether 1. Tidak mungkin yang namanya klien ini akan loncat langsung ke dalam menggunakan teknologi langsung ke Ether 1, itu tidak mungkin. Maka gateway-nya adalah alamat IP-nya mikrotik. Di mana mikrotik ini ya, alamat IP-nya mikrotik di sini berarti yang Ether 2 atau downlink. Karena kita menggunakan jalur kabel. Jadi tidak menggunakan gateway-nya tidak menggunakan Ether 1, salah. Ya. Karena Ether 1 sudah beda net ID. Makanya supaya nanti semuanya terhubung, kita tanam satu fasilitas post routing yang namanya network address translation. Nah, maka di sini di client isinya adalah 192.168.2.1. Karena alamat IP downlink untuk Ether 2 adalah 192.168.2.1. Nah, sedangkan untuk DNS server sesuai dengan tadi yang kita pakai statik adalah 8. Saya hanya menggunakan preferred DNS saja, tidak menggunakan alternate DNS. Setelah itu kita oke. Terus, nah kita lakukan pengujian. Kita minimize semua menggunakan perintah command prompt DOS. Masih sama, ICMP, berarti perintah ping untuk mengecek konektivitas. CMD. Posisi Anda di dalam posisi Anda ini berarti posisi yang paling bawah, berarti klien. Kita akan mengecek Ether 2 downlink mikrotik, Ether 1-nya mikrotik uplink, dan modem setelah itu Google. Kita coba ping 192.168.2.1 Ether 2-nya mikrotik atau downlink. Reply. Oke. Setelah itu kita ping Ether 1-nya mikrotik sebagai uplink 192.168.0.2. Reply. Ya. Nah, sekarang kita coba ping ke gateway atau lebih tepatnya IP modem. Kita cek di mana IP modemnya adalah 0.201. Reply. Nah, kenapa? Ya, karena di sini tadi di setting modem saya dan ini adalah virtual. Jadi ketika ini virtual, otomatis kartu jaringan pertama ini terbridge. Nah, ini sebetulnya ini terbridge. Jadi ini sebetulnya sudah mengadopsi teknologi internet. Nah, kita disable coba. Kita enable. Apakah dapat alamat IP address atau tidak? Oke, langsung kan? Status internet. Nah, ini yang sebetulnya menjadi masalah ketika kita bermain virtual, tidak akan kelihatan. Ya. Di pengujian harusnya yang paling benar, maka klien tidak akan pernah terhubung dengan gateway. Dia akan berhenti di posisi pinger Ether 1. Reply setelah itu untuk gateway tidak akan reply. Karena saya belum mengisikan satu perintah di mikrotik, ya. Kita cek ya, IP firewall NAT print. Ini belum ada. Nah, ini belum ada. Nah, inilah salah satu minus ketika kita belajar di mikrotik. Kalau sudah modemnya di HCP server memang susah. Ya, susah. Apalagi kalau di sini saya dari central modem sudah menggunakan mikrotik juga. Jadi lebih susah lagi. Nah, by the way nggak ada masalah karena di sini saya hanya mengajarkan perintahnya. Nah, di langkah selanjutnya kita tanam satu perintah yaitu untuk post routing IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out strip interface
sama dengan ether 1 action sama dengan ASCII log itu catatan sama dengan yes. Enter. Kita tampilkan IP firewall not print. Nah, by the way, untuk batas ini sudah selesai. Ini adalah setting MikroTik secara statik. Nah, coba kita cek menggunakan Winbox. Kita cek menggunakan Winbox. Oke, masuk. Ini sangat banyak sekali. Yang saya cek ya, yang ether 2 saja. 2.1 connect. Winbox sedang melakukan koneksi. Oke. Nah, ini adalah tampilannya interface. Setting secara Winbox. Di sini ada IP address. Di sini ada IP root. Di sini ada IP DNS. Nah, ini yang saya katakan kalau dinamik otomatis akan masuk. Nah, bisa nggak kita statikan? Nah, ini kalau misalkan di sini kan pakai DNS server ya. Ini mungkin nggak ada masalah. Ya, kita coba. Nah, ini kita tambahkan. Saya tidak akan menambahkan. Nah, IP firewall NAT check. Ya, saya ulang. IP firewall NAT add. Nah, karena ini sudah jadi ya. Chain src NAT out interface ether 1 action sama dengan masquerade, log sama dengan yes. Ini sudah selesai. Nah, MikroTik sudah menggunakan teknologi gateway ya, dimana fungsinya adalah sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Nah, di sini dengan fasilitas network address translation sebagai post routing. Nah, itu sedikit tutorial tentang MikroTik statik untuk siswa-siswi SMK Cokro Aminoto Tadi, terutama untuk kelas 11 TKJ. Nah, di awal pertemuan nanti kita akan membahas virtualisasi MikroTik, karena saya yakin kenapa saya pakai virtual untuk mengenalkan tentang perintah teks dan juga logikanya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan yang namanya ini Winbox. Oke. Nah, saya close. Ini saya close untuk kalian. Nah, untuk mematikan MikroTik secara virtual sama dengan MikroTik router port, kita gunakan perintah sistem shutdown. Enter. Yes. Nah, setelah itu baru kita tutup Oracle VirtualBox-nya. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silahkan siswa-siswi SMK Cokro, terutama kelas 11 SIMAK, apabila ada kebingungan bisa langsung menghubungi saya. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.